Ya, Mika pasal 6, hari Minggu tanggal 25 Januari 2026. Pengaduan, tuntutan, dan hukuman Tuhan terhadap umatnya. Baiklah, dengar firman yang diucapkan Tuhan. Bangkitlah, lancarkanlah pengaduan di depan gunung-gunung, dan biarlah bukit-bukit mendengar suaramu. Dengarlah, hai gunung-gunung, pengaduan Tuhan, dan pasanglah telinga, hai dasar-dasar bumi. Sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap umatnya. Ia berperkara dengan Israel. Ini sepertinya dikatakan bahwa Tuhan memberikan pengaduan melalui gunung-gunung dan kepada dasar-dasar bumi, yang berkata, firman berkata, pengaduannya di depan gunung. Sepertinya berkata, mengadu. Kalau kan kita biasa mengadu, kita pergi ke satu orang untuk mengadu, ini Tuhan bilang mengadu di depan gunung-gunung dan di dasar bumi. Nah, pengaduannya ini mengenai umatnya, dia mau berperkara dengan Israel. Nah, ayat 3, umatku, apakah yang telah kulakukan kepadamu? Dengan apakah engkau telah kulelahkan? Jawablah aku. Nah, Tuhan berteriak, bertanya, Tuhan bilang, apa yang telah kulakukan kepadamu? Seperti mau mengatakan, apakah aku tidak baik kepadamu? Padahal nantinya di sini kan Tuhan bilang di ayat 4, sebab aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan dan telah mengutus Musa dan Harun dan Miriam sebagai penganjurmu yang menuntun mereka keluar dari tanah Mesir. Nah, ini yang Tuhan tanya saya, sepertinya bilang, aku yang telah menuntun engkau, sedang membebaskan engkau dari perbudakan, menuntun di dalam perjalanan padang gurun, mengutus Musa, Harun dan Miriam. Nah, apa yang telah kulakukan kepadamu? Seperti kan kalau kita pergi mengadu ke orang, ya apa yang telah aku lakukan kepadanya ya, karena setahu saya berbuat baik-baik kepada dia, tapi kok balasannya seperti ini. Mungkin kurang lebih seperti itu yang saya bisa mengerti maksud dari firman ini, bahwa apakah yang telah aku lakukan kepadamu, dengan apakah engkau telah kulelahkan? Apa yang saya bikin capek kamu? Jawablah aku. Nah, Tuhan ingatkan kepada bangsa Israel bahwa dia yang telah melakukan kebaikan, dia yang sudah membebaskan. Tetapi kita lihat bagaimana umatnya yang Tuhan mengadu seperti ini, berperkara karena umatnya menjauh daripada dia. Mereka sepertinya tidak mengingat kebaikan Tuhan, semua yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup mereka. Kenapa di sini ayat 5, umatku, baiklah ingat apa yang dirancangkan oleh Balak raja Moab, dan apa yang dijawab kepadanya oleh Bileam bin Beor, dan apa yang telah terjadi dari Sitim sampai ke Gilgal, supaya engkau mengakui perbuatan-perbuatan keadilan dari Tuhan. Kalau kita ingat kisah Bileam dengan Balak, kita kalau ingat nama Bileam itu yang dengan keledainya ya, Tuhan mengutus malaikat untuk menghalangi keledainya saat dia yang tertarik kepada upah dari Balak yang menyuruh dia untuk mengutuk bangsa Israel. Jadi ditawarin beberapa kali, padahal kalau memang dia tahu bahwa mengutuk bangsa Israel itu bukan yang Tuhan mau. Tuhan mau memberkati umatnya, tetapi dia tertarik kepada upah, dia tertarik kepada bonus-bonus yang mau diberikan. Akhirnya dia mengikuti apa kata Balak, pergi menemui Balak. Nah, di tengah perjalanan Tuhan masih coba halang-halangi melalui keledainya yang melihat malaikat Tuhan menghalangi dia, tetapi Bileam tetap melakukan apa yang dia mau, pergi ketemu Balak. Tetapi rancangan Tuhan adalah memberkati Israel, sekalipun diminta untuk mengutuk Israel oleh Balak, karena Balak takut mendengar betapa hebatnya Tuhan bekerja melalui umat Israel, dan dia mau supaya umat Israel dikutuk supaya tidak datang mengambil negaranya ya, Moab saat itu. Tetapi Tuhan tetap memakai mulut Bileam untuk memberkati bangsa Israel.
Nah itu kalau ada waktu bisa dibaca di Bilangan pasal 22, ke situ ada sampai berapa ya, ada kisah tentang Balak dan Bileam itu dari Bilangan 22 sampai 24 ya. Ya, kita lanjut. Jadi di situ Tuhan mau bilang, sekalipun orang merancang-rancangkan yang jahat, tetapi kasih Tuhan tetap ada di sana. Dia sanggup untuk memakai mulut Bileam yang sudah ditawarin dengan bonus-bonus. Dia sudah pergi ketemu Balak untuk mengutuk Israel, tetapi Tuhan tetap memberkati Israel. Nah ini yang bagaimana adilnya Tuhan, bagaimana kasihnya Tuhan kepada umatnya. Dan ini yang dia tanya, apa yang telah aku lakukan kepadamu? Di dalam rencana-rencana untuk mengutuk mereka pun Tuhan tetap memberkati. Ayat 6, dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Akan pergi ke aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkan ke anak sulungku karena pelanggaranku, dari buah kandunganku karena dosaku sendiri? Tuhan berulang kali berkata, bukan kepada korban-korban curahan, tetapi ucapan syukur. Dia mau kita mengucap syukur untuk semua di dalam hidup. Tuhan bilang, berkenankah Tuhan kepada ribuan korban jantan? Biar ribuan korban jantan, tetapi hati di dalam bersungut-sungut, hati tidak bersyukur, itu tidak dilihat Tuhan. Tuhan lihat hati yang bersyukur, hati yang melihat betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita, daripada terus mencari mempersalahkan Tuhan dalam keadaan-keadaan yang terjadi dalam hidup kita, tanpa melihat apakah itu sebenarnya saya sendiri yang melakukan kesalahan. Kenapa Tuhan yang disalahkan lagi di sana? Ayat 8, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Ini yang Tuhan tuntut daripada manusia, daripada umatnya. Ini, hai manusia, ada kita hari ini juga manusia, diberitahukan apa yang baik dan yang dituntut Tuhan daripada kita. Adil, berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. 3 hal ini yang dituliskan di Mika pasal 8, bahwa inilah tuntutan Tuhan, yang dituntut Tuhan dari manusia. Berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Dengarlah Tuhan berseru kepada kota, adalah bijaksana untuk takut kepada namanya. Bijaksana saat kita takut kepada Tuhan. Saat kita takut kepada Tuhan, kita ikuti perintahnya. Tadi sudah ada 3 yang dituntut, berlaku adil, mencintai kesetiaan, setia, adil, dan hidup rendah hati di hadapan Allah. Tuhan mau menuntut kita untuk hidup rendah hati di hadapannya, adil dan mencintai kesetiaan. Dan ini yang dikatakan kembali di ayat 9, dengarlah Tuhan berseru kepada kota, adalah bijaksana untuk takut kepada namanya. Saat kita takut kepada namanya, kita akan berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup rendah hati di hadapannya. Tuhan menolong kita melalui Roh Kudus. Kita sudah baca di pembacaan Yohanes bahwa Roh Kudus yaitu penolong yang akan datang menuntun, mengajari, menginsafkan akan segala dosa. Menginsafkan kalau sebelumnya kita tidak mencintai kesetiaan, kita belum berlaku adil, kita belum rendah hati di hadapan Tuhan. Roh Kudus yang menginsafkan kita hari ini, yang akan mengajari terus. Dengarlah hai suku bangsa dan orang kota, masakan aku melupakan harta benda, kefasikan di rumah orang fasik, dan takaran eva yang kurang dan terkutuk itu? Masakan aku membiarkan tidak dihukum orang yang membawa neraca palsu atau pundi-pundi berisi batu timbangan tipu? Jadi masakan aku membiarkannya? Nggak mungkinlah aku biarkan orang-orang yang membawa neraca palsu, bohong, pundi-pundi berisi batu timbangan tipu yang tidak betul. Ada di sini ada kepalsuan di sini, dan Tuhan bilang, aku tidak akan membiarkan mereka tidak dihukum. Masakan aku membiarkan tidak dihukum?
Jadi seperti apa yang diperbuat itu yang didapat. Kalau membawa neraca palsu, ya dia akan dapatkan penghukuman dari kepalsuan-kepalsuan itu. Atau pundi-pundi yang berisi batu timbangan tipu, tidak jujur, tidak benar di situ. Ayat 12, orang-orang kaya di kota itu melakukan banyak kekerasan. Penduduknya berlaku dusta, dan lidah dalam mulut mereka adalah penipu. Lidah itu ada di dalam mulut. Nah, kalau keluar kata-kata, di situ dikatakan penipu. Tuhan mau kita tetap hidup rendah hati dan jujur di hadapan Dia. Tidak berkata dusta, tidak menipu. Dan ini melalui lidah yang ada di dalam mulut kita. Ini dituliskan orang-orang kaya di kota itu. Apa yang membuat mereka berkata dusta, menipu? Ya, menipu orang-orang yang lain supaya bisa semakin dapat banyak kekayaan, pakai neraca-neraca palsu, takaran-takaran yang tidak benar supaya bisa mendapat keuntungan, mencari keuntungan dan keuntungan, hanya mencari kepentingan diri sendiri supaya dapat untung, padahal tidak lihat orang di depannya. Kasihan, mungkin sangat tidak ada uang untuk memberikan lebih, tetapi malah ditipu, dan mereka sudah punya banyak, malah menipu orang-orang yang tidak punya. Padahal Tuhan mau untuk ada belas kasihan kepada yang lain, tetapi mereka hanya mengurus perut sendiri, mengurus kepentingan diri sendiri. Ayat 13, maka aku pun mulai memukul engkau, menanduskan engkau oleh karena dosamu. Jadi Tuhan memukul, menanduskan karena dosa, bukan karena Tuhan jahat, tetapi karena ini di sini sudah pakai neraca ketidakadilan yang palsu, sudah ada timbangan-timbangan penipuan di dalam pundi-pundi, sudah melakukan kekerasan, berdusta. Jadi hal-hal inilah yang Tuhan berkata di ayat 13, maka aku pun mulai memukul engkau, menanduskan engkau oleh karena dosamu. Engkau ini akan makan tetapi tidak menjadi kenyang, makan terus tapi tidak kenyang, dan perutmu tetap mengamuk karena lapar, tidak pernah puas. Dikasih, ada selalu yang dikasih, ini makan ya, ada semua, tetapi kalau dikatakan perut tetap mengamuk karena lapar, karena tidak pernah puas. Sudah dapat banyak hal di dalam hidup, tetapi tetap tidak puas, lapar terus, mau terus lebih dan lebih. Sudah punya 1 rumah, mau 2 rumah, mau 3 rumah, mau 4 rumah. Sudah punya 1 mobil, mau tambah lagi, tidak pernah puas. Engkau akan menyingkirkan sesuatu, tetapi tidak dapat menyelamatkannya. Dan apa yang dapat kau selamatkan akan kuserahkan kepada pedang. Akan ada terus yang datang menghancurkan di depan. Semua itu adalah karena apa? Oleh karena dosamu. Jadi penekanannya ada di ayat 13. Ada semua itu karena dosamu. Jadi semua diakibatkan dari kesalahan-kesalahan sendiri. Tuhan itu kerinduannya memberkati. Itu saja yang Tuhan mau, tetapi karena mungkin ketiga hal yang Tuhan mau, yang Tuhan tuntut, adil. Kalau sudah bohong, tidak adil di situ. Mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapannya. Kalau tidak lakukan itu di hadapan Tuhan adalah dosa. Dan ini yang membuat Tuhan mulai memukul di sini. Makan tetapi tidak pernah kenyang, dan perut masih tetap mengamuk karena lapar. Ayat 15, engkau ini akan menabur tetapi tidak menuai. Engkau ini akan mengirik buah zaitun tetapi tidak berurap dengan minyaknya. Juga mengirik buah anggur tetapi tidak meminum anggurnya. Jadi yang menabur tetapi tidak pernah menuai, cuma menabur tidak ada yang tumbuh. Dan ini karena akibat dari dosa kembali. Akibat dari mungkin tidak rendah hati di hadapan Tuhan, atau hal-hal lain yang tidak berkenan kepadanya. Jadi yang dilakukan tidak ada hasil. Mengirik buah zaitun tetapi di sini tidak berurap dengan minyaknya. Jadikan buah zaitun itu diperas supaya ada minyak keluar. Ini sudah mengirik buah zaitunnya tapi tidak ada minyak yang keluar. Dan juga mengirik buah anggur, sudah memeras anggur tapi tidak meminum air. Berusaha tetapi tidak ada hasilnya. Ayat 16, engkau telah berpaut kepada ketetapan-ketetapan Omri dan kepada segala perbuatan keluarga Ahab, dan engkau telah bertindak menurut rancangan mereka.
sehingga aku membuat engkau menjadi ketandusan dan pendudukmu menjadi sasaran suitan. Demikianlah kamu akan menanggung pencelaan dari pihak bangsa-bangsa. Jadi ini semua kenapa mereka berusaha menabur, mengirik buah zaitun, berurap dengan minyak, mengirik buah anggur, tetapi tidak ada hasil, karena mereka terpaut kepada ketetapan-ketetapan lain di luar ketetapannya. Mereka berpaut kepada perbuatan keluarga Ahab yang lebih mempercayai ilah-ilah, dan Tuhan mau supaya manusia, umatnya tetap berpaut hanya kepada Dia, mempercayai Dia dengan rendah hati, takut akan Dia. Dan semua itu sudah berlalu, mereka tidak kerjakan. Tuhan bilang di sini, engkau telah berpaut lebih melekat kepada ketetapan-ketetapan yang manusia lakukan. Dan ini yang dikatakan, engkau telah bertindak menurut rancangan mereka. Ajaran-ajaran dari Omri, dari keluarga Ahab, itu yang mereka turuti daripada ajaran-ajaran yang Tuhan sudah tetapkan kepada mereka. Nah, ini kata di ayat terakhir, ayat 16 ini, sehingga aku membuat membuat engkau menjadi ketandusan. Jadi akibat mengikuti ketetapan-ketetapan lain di luar ketetapan Tuhan, itu membuat ketandusan terjadi dan penduduk menjadi sasaran suitan dan akan menanggung pencelaan dari pihak bangsa-bangsa. Nah, barang siapa yang berpaut kepada ketetapan Tuhan, dia pastinya tidak akan tandus, tetapi akan penuh dengan kesegaran, akan tumbuh subur, dan penduduknya tidak akan menanggung pencelaan. Nah, kiranya Tuhan menolong kita dengan firman hari ini, khususnya apa yang Tuhan mau tuntut daripada kita untuk terus setia, berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Roh Kudus kiranya terus menolong kita, menuntun kita, mengingatkan, dan kita merespon peringatan-peringatan Roh Kudus, supaya dari hari ke hari kita menikmati berkat dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.